Di dalam Imamat pasal 1-6, kita akan bertemu dengan banyak macam korban yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Korban dalam bahasa Ibrani ini berasal dari kata karab, yang artinya mendekat. Jadi untuk mendekat kepada Tuhan, orang Israel harus mengikuti peraturan yang Tuhan tetapkan. Dan ada 5 macam korban yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel. Yang pertama adalah korban bakaran, lalu korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Masing-masing korban ini punya makna yang berbeda-beda. Tapi saat ini kita akan fokus membahas tentang korban bakaran, atau yang disebut dalam bahasa Ibrani sebagai korban olah. Olah artinya naik. Jadi untuk datang mendekat menghadap kepada Tuhan, orang harus mempersembahkan korban. Dan salah satunya yang terpenting, yang mendasar adalah korban bakaran. Korban ini berbeda dengan korban-korban lain, karena di dalam korban bakaran, binatang yang dikorbankan itu harus dibakar semua untuk Tuhan. Sementara di dalam korban sajian, tepung atau roti yang dikorbankan, itu hanya dikorbankan sedikit untuk Tuhan dan sisanya untuk imam. Begitu juga korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, dengan sedikit pengecualian. Tapi untuk korban bakaran, semuanya harus dibakar untuk Tuhan. Dan korban bakaran ini adalah korban yang fundamental dibandingkan korban yang lain, karena semua korban yang lain harus dibakar di atas korban bakaran. Jadi ini merupakan korban yang paling mendasar. Untuk mempersembahkan korban bakaran, orang Israel diperbolehkan mempersembahkan dari beberapa binatang. Yang pertama adalah lembu jantan berumur 1 tahun. Atau mereka juga boleh membawa domba jantan berumur 1 tahun, atau kambing jantan berumur 1 tahun, atau bagi orang Israel yang miskin, yang tidak kaya, mereka boleh membawa burung, seperti yang dilakukan oleh orang tuanya Tuhan Yesus ketika dia berusia 8 hari dibawa ke bait Allah. Jadi ini semua merupakan persembahan yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi orang yang membawa korban ini bagi Tuhan. Lalu prosedurnya bagaimana? Orang yang membawa korban ini harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang yang akan dikorbankan. Dia bawa binatang itu ke dalam pelataran bait suci, lalu dia letakkan tangan kanannya di atas kepala binatang itu, yang berarti dia dalam tanda kutip mentransfer dirinya ke binatang itu. Lalu dia sendiri yang harus menyembelih binatang itu, dia sendiri yang harus mengulitinya, dia sendiri yang harus membersihkan bagian-bagiannya, memotong bagian-bagiannya. Lalu dia berikan kepada imam, dan imam akan membakar bagian-bagian dari korban bakaran itu. Sebelumnya saat binatang itu disembelih, imam akan menampung darahnya. Dan pada saat dagingnya dibakar di atas mezbah bakaran, maka imam akan memercikkan darah dari binatang itu ke bagian bawah mezbah. Teman-teman, ini semuanya tentu saja simbolis. Tapi ini sangat bermakna. Dan korban ini harus dipersembahkan terus-menerus, tidak boleh berhenti. Setiap pagi dan setiap malam harus terus ada korban bakaran, api yang di atas mezbah tidak boleh berhenti menyala. Demikian firman Tuhan. Dan korban bakaran ini, seperti yang tadi saya katakan, merupakan dasar dari korban-korban yang lain. Kemudian korban ini juga bisa dibilang sebagai korban yang mahal, karena saudara bisa pikirkan sendiri ya, sapi satu harganya berapa, kambing satu, domba satu gitu. Jadi jutaan, belasan juta untuk sapi, jutaan untuk binatang yang lain, dan bahkan untuk burung yang mungkin binatang terkecil yang boleh dipersembahkan dalam korban ini, harganya sudah ratusan ribu. Jadi ini bukan persembahan yang murah. Ini persembahan yang mahal. Lagi pula, binatang yang dibawa ke hadapan Tuhan untuk dikorbankan sebagai korban bakaran haruslah yang tidak bercela. Dia harus yang terbaik di antara ternak-ternak yang lain. Nah teman-teman, apa yang dilambangkan, apa yang signifikan dari korban ini? Yang pertama, korban ini merupakan tanda dari pengampunan dosa. Untuk menghadap Allah, manusia harus mempersembahkan sesuatu, menumpahkan darah dari binatang sebagai pengganti dirinya. Tuhan berkata bahwa orang Israel dilarang makan darah karena nyawa makhluk hidup ada dalam darahnya. Dan Tuhan memerintahkan supaya darah itu dipercikkan di bagian bawah mezbah sebagai pengganti.
Karena orang yang membawa binatang ini untuk dikorbankan sudah meletakkan tangannya di atas kepala binatang itu. Jadi semua dosanya, semua kesalahannya itu seolah-olah ditransfer ke binatang tersebut dan binatang itu yang disembelih menggantikan dia. Ini sangat penting teman-teman, karena seharusnya yang disembelih di hadapan Tuhan adalah manusia yang membawa binatang itu. Seharusnya yang dipotong-potong dan dibakar sampai habis adalah orang itu. Tapi binatang ini menanggung kesalahan dari orang yang membawanya ke hadapan Tuhan, sehingga dia yang dipersembahkan sebagai korban bakaran. Api yang melahap daging binatang itu sampai habis merupakan lambang dari murka Allah. Dan yang lebih penting lagi adalah persembahan ini tidak boleh berhenti. Ini harus terus-menerus dipersembahkan di hadapan Tuhan. Harus selalu ada binatang yang dibakar. Harus selalu menyala api dalam mezbah. Dan ini semua merupakan gambaran bahwa dosa itu bukan sekedar perbuatan yang salah. Tapi dosa adalah sebuah keadaan dalam hidup kita. Sama seperti orang yang lahir misalnya sebagai ras tertentu. Dia nggak bisa mengubah rasnya itu, dia nggak bisa mengubah keadaannya itu. Demikian juga dosa. Kita lahir dalam keadaan berdosa, kita ada di dunia dalam keadaan berdosa, dan keadaan itu tidak bisa kita ubah. Sehingga setiap kali kita mau menghadap Allah, harus ada darah yang ditumpahkan, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah, dosa kita disingkirkan, dan kita bisa menghadap Tuhan. Tapi kemudian harus ada lagi binatang lain yang dipotong, disembelih, dikorbankan untuk Tuhan. Terus menerus seperti itu. Karena dosa kita itu melekat pada diri kita. Dosa kita itu melekat pada siapa kita. Nah ini sangat penting. Sehingga ketika orang sudah mempersembahkan korban bakaran, barulah korban-korban yang lain bisa dipersembahkan di atasnya. Hanya orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan, hanya orang yang disingkirkan dosanya oleh Tuhan, yang bisa memberikan persembahan yang berkenan di hadapannya. Jadi tanpa korban bakaran ini, korban-korban yang lain tidak bisa dipersembahkan. Korban-korban yang lain jadi tidak diterima oleh Allah. Selain itu ini merupakan korban yang mahal tentunya seperti yang sudah kita bahas tadi. Ini bukan sesuatu yang murah. Tapi kalau kita pikirkan bahwa yang digantikan oleh binatang itu adalah nyawa manusia. Maka kita tahu berapapun domba yang dipotong, berapapun lembu yang dipotong, tidak akan bisa menggantikan nilai dari nyawa seorang manusia. Nyawa manusia, hidup seorang manusia itu sangat mahal di hadapan Allah. Dan karena itu Tuhan tidak segan-segan memerintahkan untuk potong korban lagi, bakar korban lagi, dan seterusnya. Supaya manusia tidak usah dihukum karena dosa-dosanya. Dan korban bakaran ini, korban yang dibakar sepenuhnya ini, atau dalam bahasa Yunani, dalam Alkitab terjemahan bahasa Yunani dikatakan sebagai holokautoma. Dari situ kita punya kata holocaust, yang artinya dikorbankan semuanya, dibakar sepenuhnya. Ini merupakan tanda juga untuk penyerahan diri seseorang kepada Allah. Dia meletakkan tangannya atas binatang itu, dia menyatakan saya menyerahkan diri saya kepada Allah. Binatang ini mengambil tempat saya untuk dibakar sepenuhnya. Menjadi satu persembahan yang firman Tuhan katakan baunya harum di hadapan Tuhan. Saudaraku, apa signifikansi dari persembahan ini bagi orang-orang Kristen? Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah korban bakaran yang sejati. Bukan kambing domba, bukan lembu sapi, tapi manusia yang Tuhan inginkan. Dan harus yang terbaik, yang tidak bercacat dari antara semua manusia. Yesus dikorbankan sebagai korban bakaran. Bukan berkali-kali, tapi satu kali untuk selama-lamanya. Supaya kita yang percaya kepada Dia tidak perlu dihukum atas dosa-dosa kita. Seolah-olah kita meletakkan tangan kita di atas kepalanya dan Dia menanggung semua dosa kita. Dia yang diremukkan karena pelanggaran kita. Dia yang dihukum karena kejahatan kita. Dia menjadi korban yang dibakar sepenuhnya di hadapan Allah. Dan karena Dia sudah berkorban untuk kita, maka Allah berkenan kepada kita.
maka kita bisa mempersembahkan korban-korban yang lain kepada Allah. Kita bisa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Kita bisa mempersembahkan puji-pujian kepada Allah. Itu semua karena sudah ada korban bakaran dari Yesus Kristus yang melandasi semua persembahan kita yang lain. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagian kita sekarang. Maukah kita menjadi persembahan bagi Tuhan? Tadi saya katakan bahwa korban bakaran ini merupakan tanda lambang dari penyerahan diri seseorang. Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi bukan sebagai korban bakaran, melainkan sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maukah kita memberikan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan? Bukan hanya di gereja, tapi setiap hari dalam kehidupan kita. Setiap saat dalam perbuatan dan perkataan kita. Kita selalu menjadi korban yang menyala di hadapan Tuhan, yang baunya harum dan menyenangkan hatinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.